Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawis Hendra Geger Dewantoro. Pesan, tetap semangat Min, kami selalu menunggu bab baru. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikibir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 4158-4160. Melihat McKinney tidak mati, tetapi bangun, semua orang sangat terkejut. Mereka tidak percaya, McKinney tidak mati setelah meminum pil racun. Melihat situasinya barusan, McKinney pasti akan mati. Bisakah pil racun benar-benar menyembuhkan penyakitnya? Semua orang di sini adalah seorang alkemis. Tentu saja, mereka tahu bahwa pil racun tidak mungkin menyembuhkan penyakitnya, tetapi Dave memberi pil racun pada McKinney, tetapi McKinney tidak mati. Sebaliknya, aura jahat di tubuhnya hilang. Anda harus tahu bahwa pil racun itu telah diperiksa oleh semua orang, dan itu memang pil racun. Bagaimana bisa? Theo tidak bisa mempercayainya, jadi dia maju ke depan, dan kemudian memancarkan aura ke tubuh McKinney. Setelah beberapa saat, Theo mundur dengan linglung. Sungguh, benar-benar sembuh. Ekspresi Theo agak lamban. Begitu juga Wilder, Avery, Willis. Banyak alkemis mengepung mereka dan mulai memeriksa tubuh McKinney. Mereka sangat ingin tahu apakah McKinney telah sembuh. Jika benar-benar sembuh, mereka dapat mempelajari beberapa pengalaman darinya. Lagi pula, konferensi alkimia juga bagi banyak alkemis adalah untuk belajar satu sama lain. McKinley Xiao memperhatikan dari samping, menatap putranya, seperti monyet, dikelilingi oleh semua orang untuk dipelajari. Aneh, sangat aneh, pil racun bahkan bisa menyembuhkan penyakit. Avery Zong memandang Dave dengan tidak percaya, dan berkata dengan hormat, rekan Taois, saya tidak tahu apakah Anda dapat memberitahu orang tua ini, bagaimana Anda melakukannya. Tentu saja, setiap alkemis memiliki pengetahuan uniknya sendiri, dan tidak masalah jika Anda tidak ingin mengatakannya. Saya senang mengetahui bahwa setiap alkemis akan memiliki pengetahuan uniknya sendiri yang tidak tersebar. Meskipun ini adalah konferensi alkimia, semua orang hanya berkomunikasi satu sama lain, tetapi tidak ada yang akan mengambil pengetahuan unik mereka sendiri. Senior Zong, sebenarnya, ini bukan keahlian unik saya, hanya saja saya pernah melihat penyakit seperti ini sebelumnya, dan ternyata tidak ada di antara Anda yang pernah melihatnya. Dave sedikit tersenyum. Di dunia sekuler, ada begitu banyak penyakit mental, ada banyak jenisnya. Ada banyak kasus untuk masalah seperti ini. Bukan hal yang aneh bagi orang lain untuk menjadi pria untuk sementara waktu dan wanita untuk sementara waktu. Tetapi penyakit seperti ini jarang terjadi di dunia surga dan manusia. Begitu banyak alkemis yang belum pernah melihat kasus ini, dan mereka tidak tahu obatnya. Senior Zong, apakah anakku baik-baik saja? McKinley Xiao bertanya pada Avery dengan tak percaya. Bagaimanapun, McKinley Xiao bisa mempercayai reputasinya. Kaisar Xiao, kondisi Pangeran Xiao memang jauh lebih baik dalam penyelidikan orang tua ini. Tidak ada aura haus darah di tubuhnya. Meski aura di tubuhnya lebih lemah, itu bukan masalah besar. Petik 2. Avery Zong berkata. McKinley Xiao menatap Dave dengan penuh semangat, dan berkata dengan penuh syukur, adik kecil, terima kasih. Aku, McKinley Xiao, akan selalu mengingat kebaikanmu. Setelah McKinley Xiao selesai berbicara, dia buru-buru membantu McKinney, yang masih linglung, bangun. Setelah McKinney membuka matanya, dia melihat semua orang mengelilinginya untuk sementara waktu, dan kemudian semua jenis aura terus berenang di tubuhnya, memeriksa tubuhnya. Sampai sekarang, McKinney masih linglung, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Ayah, aku masih hidup. McKinney menatap McKinley Xiao dengan tatapan kosong dan bertanya. Nak, kamu masih hidup, kamu baik-baik saja, sudah tidak masalah. Itu semua karena ayahmu bertindak buruk. Seharusnya aku tidak memisahkanmu dan Abigail secara paksa. Aku membohongimu. Abigail masih hidup. Dia telah tinggal di wilayah barat. McKinley Xiao ingat nasihat Dave dan buru-buru menjelaskan kepada McKinney dan berkata. Ketika McKinney mendengar ini, dia tercengang. Setelah sekian lama, air mata keluar dari matanya. Ayah,
jangan bohong padaku, apakah Abigail benar-benar belum mati? Masih hidup, benar-benar tidak mati. Setelah kita kembali, aku berjanji padamu akan menikahkan kamu dengan Abigail. Setelah bertahun-tahun, saya juga mengerti bahwa apa yang benar dan apa yang terkenal adalah omong kosong. Selama kamu tetap sehat, tidak ada masalah, dan aku tidak akan pernah mencampuri urusan perasaanmu di masa depan. Wajah McKinley Xiao penuh penyesalan. Jika Dev tidak menyembuhkan putranya, McKinley Xiao akan membenci dirinya sendiri sampai mati. Hanya untuk tujuan yang telah dia tetapkan, tetapi dia harus mengorbankan perasaan putranya. Ini egois. McKinney sangat bersemangat, lalu menatap Dev, dan tiba-tiba berlutut. Anda harus tahu bahwa McKinney adalah seorang pangeran dengan status yang sangat mulia, bagaimana dia bisa berlutut dengan mudah. Tapi saat ini, McKinney berlutut kepada Dev. Dia berlutut pada Dev, bukan karena Dev menyelamatkan nyawanya, karena McKinney tidak peduli dengan nyawanya. Alasan mengapa dia berlutut pada Dev adalah karena Dev telah menyempurnakannya sehingga dia bisa bersama wanita yang dia cintai. Pangeran Xiao, jangan. Setelah melihat ini, Dev buru-buru melangkah maju untuk membantu McKinney. Semua orang di sekitar sangat iri karena Pangeran Xiao berlutut di hadapan Dev. Jika Dev mengajukan permintaan kecil saat ini, saya yakin McKinley Xiao akan setuju tanpa ragu-ragu. Di masa depan, dia pasti akan menjadi tamu di dinasti Xiao dan tamu terhormat dinasti Xiao. Adik laki-laki, kamu menyelamatkan putraku dan mampu membuat anakku menyembahmu. Mulai hari ini, kamu akan menjadi tamuku yang paling terhormat di dinasti Xiao. Kapan kamu datang ke dinasti Xiao, dan kapan kamu keluar masuk istana, itu sesuka hati. Setelah McKinley Xiao selesai berbicara, dia mengeluarkan token emas dan menyerahkannya kepada Dev. Ketika semua orang melihat token ini, air liur iri mereka akan mengalir keluar. Dengan token ini, Dev dapat dengan bebas masuk dan keluar dari dinasti Xiao, dan dia juga memiliki hak yang besar. Tapi Dev tidak mengambil tokennya pertama kali, karena yang diinginkan Dev bukanlah tokennya, tapi tulang abadi. Bagaimana jika saya mendapat token dan pihak lain tidak memberikan tulang abadi kepadanya? McKinley Xiao melihat kekhawatiran Dev, jadi dia tersenyum dan berkata, adik kecil, kamu bisa mengambil token ini. Hadiah pada daftar pencarian medis tetap diberikan kepada Anda dan pasti akan diberikan kepada Anda, tetapi saya tidak membawa tulang abadi, jadi saya harus mengambilnya untuk Anda. Dev mendengar McKinley Xiao mengatakan ini, dan mengambil token itu dengan senyum malu. Saya masih percaya pada karakter Kaisar Xiao. Dev berkata sambil tersenyum. Adik kecil, aku belum tahu identitasmu, aku tidak tahu apakah kamu bisa memberitahuku. McKinley Xiao bertanya. Dev Chen. Dev menyebutkan namanya. Dev Chen. McKinley Xiao terkejut. Ada juga banyak alkemis yang semuanya kaget, karena banyak orang yang akrab dengan nama ini. Lagi pula, banyak orang mengenal orang yang diburu untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis dengan hadiah selama 100 tahun. Apakah kamu Dev Chen yang diburu oleh aliansi penyegelan iblis dengan imbalan selama 100 tahun? McKinley Xiao bertanya. Kaisar Xiao bahkan tahu tentang ini. Dev hanya bertanya, tapi ini sama saja dengan mengakui identitasnya. Melihat Dev mengakuinya, banyak orang memiliki mata seperti serigala yang lapar di mata mereka, dan mereka tidak sabar untuk bergegas sekarang dan menangkap Dev. Imbalan 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis adalah sumber daya yang tak terbayangkan. Dev juga bisa merasakan tatapan seperti serigala lapar dari kerumunan. Tapi Dev tidak takut, karena dia berani mengungkapkan identitasnya dan mengakuinya, tentu saja dia tidak takut. Masalah ini, saya pikir dunia surga dan manusia hampir mencapai titik di mana orang tidak ada yang tahu menjadi semua orang mengetahuinya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tapi kamu berani mengakui identitasmu di depan umum, kamu benar-benar punya nyali, apakah kamu tidak takut? McKinley Xiao sangat penasaran, mengapa Dev sangat berani mengatakan identitasnya. Dengan begitu banyak orang, ada banyak orang yang merindukan hadiah dari aliansi penyegelan iblis selama seabad. Tidak ada yang perlu ditakutkan, para prajurit akan memblokir air dan menutupinya dengan tanah. Dev berperilaku sangat tenang. Selain tulang abadi, karena kamu telah menyelamatkan putraku hari ini, maka aku memberimu hadiah lain. Setelah McKinley Xiao selesai berbicara, tubuhnya melompat, melayang di udara, lalu menunduk dan berkata, semua orang ada di sini hari ini. Saya ingin mengumumkan di depan umum bahwa adik laki-laki saya, Dev Chen, dilindungi oleh dinasti Xiao.
Mulai sekarang, Dev Chen akan menjadi tamu terhormat saya di dinasti Xiao. Apakah Anda anggota aliansi penyegelan iblis atau orang lain? Jika Anda berani melakukan sesuatu pada Dev, maka jangan salahkan jika saya, McKinley Xiao, memalingkan wajahnya dan tidak mengenali siapapun. Aku menyarankanmu, jangan kehilangan nyawamu karena hadiah ilusi selama 100 tahun itu. Orang yang sudah mati, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang Anda dapatkan, itu tidak akan berguna. Setelah berbicara, McKinley Xiao perlahan turun. Kata-kata McKinley Xiao mengejutkan banyak alkemis. Anda harus tahu bahwa kata-kata McKinley Xiao sebanding dengan seorang anak perempuan. Aliansi penyegelan iblis ingin membunuh Dev, dan sekarang dinasti Xiao benar-benar melindungi Dev. Kekuatan dinasti Xiao sama sekali tidak lebih lemah dari aliansi penyegelan iblis. Hanya saja lingkup pengaruh kedua belah pihak berbeda. Dinasti Xiao berada di wilayah barat, menempati wilayah yang luas dan menguasai lusinan kota. Di sisi lain, aliansi penyegelan iblis telah mengembangkan kekuatannya ke seluruh dunia surga dan manusia, dan ada pasukan aliansi penyegelan iblis di mana-mana. Menurut wilayah kekuasaan, wilayah di mana kekuatan aliansi penyegelan iblis meluas jauh lebih besar. Namun, dinasti Xiao termasuk dalam kediktatoran, dan McKinley Xiao memiliki kendali mutlak dan hak untuk berbicara. Dan aliansi penyegelan iblis hanyalah sebuah aliansi dengan kekuatan di mana-mana. Dalam hal kesetiaan dan kohesi, aliansi penyegelan iblis kalah dari dinasti Xiao. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kekuatannya dianggap sebanding. Kedua belah pihak yang sebelumnya tidak berkonflik sekarang langsung mulai menargetkan Dev dan melindungi Dev. Aliansi penyegelan iblis ingin membunuh Dev, dan dinasti Xiao ingin melindungi Dev. Jika Anda ingin membunuh Dev sekarang, yang telah diabadikan oleh aliansi penyegelan iblis dengan imbalan selama 100 tahun harus memikirkannya lagi. Di antara banyak alkemis di tempat kejadian yang memiliki ide ini, banyak juga yang menolak ide tersebut. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak mampu memprovokasi dinasti Xiao. Jangan khawatir, sejarah Liga Iblis selama 100 tahun telah diperoleh, tetapi telah dihabiskan. McKinley Xiao juga tahu bahwa banyak orang di tempat kejadian ingin mendapatkan ide menangkap Dev, jadi dia mengatakan sesuatu seperti itu. Untuk menghalangi semua orang di tempat kejadian. Wilder menghela nafas lega saat mendengar kata-kata McKinley Xiao. Dia tahu identitas asli Dev, tapi dia tidak akan melakukan apapun pada Dev meskipun ada imbalan selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Tetapi dengan begitu banyak orang di tempat kejadian, dia tidak dapat menjamin bahwa orang lain tidak akan tergoda oleh hadiah selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Tapi sekarang, dengan kata-kata McKinley Xiao, dia yakin banyak orang akan menghilangkan pikiran jahat mereka. Melihat tujuannya telah tercapai, McKinley Xiao membawa McKinney dan pergi setelah meninggalkan alamat kepada Dev. Dia bertanya pada Chen. Jika Anda punya waktu, Anda bisa mendapatkan tulang abadi sesuai alamatnya. Kaisar Xiao benar-benar seperti atmosfer. Kali ini, Dev mendapat dukungan dari seluruh dinasti Xiao di belakangnya. Coba saya lihat, siapa yang berani membuat ide Dev ini. Di usia muda, kamu bisa mendapatkan apresiasi dari Kaisar Xiao dengan menyembuhkan penyakit Pangeran Xiao. Ini benar-benar keberuntungan. Ini adalah keterampilan nyata. Pangeran Xiao telah mencari ahli pengobatan selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah menemukan obatnya. Semua orang membicarakan Dev dengan iri hati. Saudara Chen, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi orang yang diabadikan untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis dengan imbalan selama 100 tahun. Jelas bukan generasi TikToker yang bisa membuat aliansi penyegelan iblis membuat keputusan besar seperti ini. Tampaknya inilah masalahnya. Aku ingin bertanya padamu, apa penyebab Pangeran Xiao sakit? Saya juga telah mempelajari penyebab Pangeran Xiao ini, tetapi saya tidak pernah memiliki petunjuk. Avery Zong bertanya pada Dev. Karena Dev tidak mau mengatakan bagaimana cara mengobatinya, selalu mungkin untuk membicarakan tujuan McKinney. Senior Zong, sebenarnya Pangeran Xiao tidak sakit. Semua penyebabnya disebabkan oleh Akasia. Dia sangat mencintai seorang gadis, tetapi dia tidak bisa bersama, dan dia juga mengetahui bahwa gadis itu sudah mati. Jadi kerinduan seperti ini menumpuk untuk waktu yang lama, menyebabkan kesadaran McKinney menjadi bingung. Dia adalah orang yang baik hati dan bukan orang membunuh tanpa pandang bulu, tetapi tidak ada cara untuk melampiaskan rasa sakit Akasia di hatinya. Jadi seiring berjalannya waktu, alter ego atau dua jenis kepribadian telah terbentuk,
yang satu normal, sedangkan yang lain maniak dan haus darah, mengandalkan pembunuhan untuk melampiaskannya. Artinya, di lautan kesadaran McKinney, sudah ada dirinya yang lain yang sama sekali berbeda. Dirinya yang lain telah menjadi maniak dan haus darah. Itu juga dirinya sendiri, dan bukan jiwa iblis. Dan apa yang akan dibunuh oleh pil beracun saya adalah kepribadian McKinney yang maniak dan haus darah di lautan kesadarannya, dan justru karena pil saya telah membunuh kepribadian McKinney yang lain, aura di tubuhnya melemah. Dave menjelaskan secara detail kepada Avery Zong. Bersambung.